Pagi, Shalom Bapak Ibu. Senang menjumpai Bapak Ibu sekalian, meskipun hanya dalam renungan pagi hari ini. Oleh sebab itu, mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita mohon Tuhan berfirman kepada kita melalui renungan pagi hari ini, untuk kita tetap berpegang teguh agar kita mendapatkan kekuatan karena firman-Nya adalah hidup. Renungan kita masih melanjutkan renungan kita yang kemarin, yaitu ketika Tuhan berjanji bagian yang kedua. Pembacaannya diambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 27. Sedangkan untuk yang akan dibacakan itu diambil dari Roma pasal 4 ayat 20, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Sebagai orang yang beriman, ada dua hal penting yang harus kita perhatikan saat kita menanti penggenapan janji Tuhan terhadap kita. Hal yang pertama adalah pengenalan kita terhadap Tuhan yang adalah Sang Pemberi janji itu. Hal yang kedua adalah tanggapan dan komitmen kita selaku orang beriman dalam menerima janji Tuhan tersebut. Hal yang pertama sudah kita renungkan kemarin. Pada hari ini yang akan kita renungkan ialah bentuk tanggapan atau komitmen seperti apa yang Tuhan kehendaki dari kita, agar kita dapat menikmati penggenapan janji Tuhan tersebut. Setidaknya berdasarkan Kejadian pasal 17, ada 3 komitmen yang dikehendaki Tuhan dari setiap orang yang berharap akan janjinya. Komitmen yang pertama adalah untuk mempunyai kehidupan yang baik, yang tidak bercela, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 17 ayat 1b. Dengan jelas Tuhan menghendaki kita untuk menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan dan manusia. Itu juga kita bisa baca dalam 1 Petrus 1 ayat 16. Komitmen yang kedua ialah memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kepada Abraham, Tuhan meminta agar ia dan semua kaum laki-laki yang bersamanya untuk disunat, sebagai tanda bahwa di dalam kehidupan mereka memegang dan bersandar kepada janji Tuhan. Kepada kita Allah menuntut kita supaya kita mempunyai iman yang memegang teguh akan janji yang diberikan Tuhan kepada kita. Roma 4 ayat 10 sampai 13. Komitmen yang ketiga adalah kepenuhan janji Tuhan. Itu harus menjadi keteguhan kita. Kita tidak boleh bimbang, kita tidak boleh ragu. Kita harus bertumpu kepada Tuhan dan bukan kepada situasi. Abraham dan Sarah sudah lanjut. Secara manusia tidak mungkin bagi manusia untuk melahirkan seorang anak. Itulah sebabnya Abraham ketawa dalam Kejadian 17:17a. Tetapi janji Tuhan terpenuhi bukan karena situasi yang memungkinkan, melainkan karena kuasa Allah. Sekali lagi kita harus yakin bahwa kemahakuasaan Allah adalah dasar dari pemenuhan janji Tuhan. Maka daripada itu, mari kita berpegang teguh terus dan kita memiliki 3 komitmen ini. Dan biarlah 3 komitmen ini ada dalam kehidupan iman kita ketika kita menginginkan dan menantikan janji Tuhan. Mari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan,
kita terus maju. Kita percaya dalam situasi apapun juga Tuhan mampu menggenapi janji-Nya. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, karena janji-Mu tidak pernah Engkau ingkari. Engkau memberi tepat pada waktunya. Maka itu biar Engkau akan terus menolong kami, untuk kami terus melihat bahwa janji Tuhan harus menjadi pedoman dan langkah kehidupan kami, agar kami terus maju bersama dengan Tuhan. Ajari kami untuk berkomitmen seperti Abraham. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita percaya seperti apa yang dijanjikan Tuhan, bahwa setiap tanah yang kita injak akan diberikan oleh Tuhan. Itu artinya dimanapun kita berada, Tuhan menyertai kita. Amin.